Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius. Kita sudah sampai pada chapter yang ke-31 dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih. Jadi perikop di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 mengenai kuasa Yesus mengendalikan alam. Dalam hal ini mengendalikan ombak itu menunjukkan dirinya sebagai Mesias yang berkuasa. Salah satu tanda lagi bahwa dia memang adalah Mesias itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, mengapa dia naik ke perahu? Karena dalam perikop sebelumnya, yaitu pasal ayat yang ke-18, dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Berarti dia naik perahu, berarti dia sedang berada di sekitar Danau Galilea atau Danau Tiberias, ya, di mana memang di Israel hanya cuma ada dua danau yang besar, itu ya Danau Galilea ini, ya. Ada lagi Laut Mati, ya, tapi kisah di dalam Injil itu kalau berbicara tentang Yesus dengan murid-muridnya naik perahu itu di sekitar danau ini, ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Untuk mengerti situasi yang ada di sekitar danau ini, kita harus tahu bahwa Danau Galilea itu letaknya adalah 690 kaki di bawah permukaan laut. Di sebelah utara ada Gunung Hermon yang tingginya mencapai 9.200 kaki. Dan dari bulan Mei sampai bulan Oktober biasanya ada tiupan angin yang kencang yang sering menyapu wilayah atau daerah sekitar lembah yang rendah di dekat Danau Galilea itu, ya, yang menyebabkan suatu gelombang yang tiba-tiba besar, ombak yang besar di Danau Galilea itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini tadi, sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu. Ya, karena situasi alamnya seperti itu. Angin yang datang dari Gunung Hermon menyapu daerah lebih rendah
di lembah di mana Danau Galilea berada itu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Artinya perahu ini diombang-ambingkan oleh gelombang dan air masuk ke dalam perahu ini. Ya tentulah dalam keadaan seperti itu orang akan ketakutan, takut tenggelam kalau perahunya terbalik. Apalagi kalau airnya dalam. Orang akan khawatir, akan ketakutan akan hal ini. Namun, sementara murid-muridnya itu pada panik dan ketakutan melihat besarnya gelombang yang menimpa perahu itu, dikatakan dalam ayat ini, tetapi Yesus tidur. Yesus dalam keadaan tenang, teduh, tidur. Jadi di sini sebelum Yesus menunjukkan kuasa yang hebat yang akan dinyatakan atas alam ini, para rasul ditunjukkan sisi kemanusiaan Yesus yang bisa lelah, yang bisa tidur, yang memang membutuhkan istirahat. Jadi yang istirahat itu bukan keilahiannya, karena keilahian itu tidak pernah istirahat. Keilahian itu tidak butuh tidur. Tapi karena Yesus adalah betul-betul manusia yang memiliki kodrat yang sama dengan manusia yang lain, maka dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh istirahat, dia butuh tidur, karena di dalam segala hal kodrat kemanusiaannya itu sama dengan manusia yang lain. Karena dia adalah manusia sempurna, meskipun dalam keadaan keilahiannya sebagai firman Allah, dia adalah ilahi sempurna. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia, firman Allah ini di dalam penjelmaannya menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Jadi dalam segala hal Yesus seperti kita. Dia butuh makan, dia butuh minum. Ya, ini dari sisi kemanusiaannya. Kalau keilahiannya ya nggak butuh itu semua. Nah, sering orang hanya melihat dari sisi kemanusiaannya saja, lalu mengambil kesimpulan kalau gitu dia bukan Tuhan. Masa Tuhan bisa makan, Tuhan bisa tidur? Nah, mereka tidak sadar bahwa di dalam Alkitab Yesus itu adalah Allah dan manusia sekaligus. Allah di dalam keberadaan aslinya sebagai firman, dan manusia dalam keadaannya setelah berinkarnasi. Dan dua kodrat ini tidak saling bertentangan, ada di dalam diri kemanusiaan Yesus itu. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan, artinya seluruh totalitas keutuhan, kesempurnaan daripada keilahian. Jadi di dalam diri Yesus yang tidak nampak itu totalitas, kepenuhan, keseluruhan dari kealahan itu ada. Hanya memang tidak tampak mata. Dan kemanusiaannya ini dikatakan tadi,
Ya, kemanusiaan sama seperti manusia yang lain. Coba kita baca juga di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, artinya umat manusia yang lain. Jadi di dalam diri Yesus, kemanusiaannya total, sempurna manusia seperti kita, seperti saudara-saudara yang lain. Keilahiannya juga total, penuh, sebagai firman yang memiliki kodrat yang sama di dalam Bapa. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, setelah para murid ini melihat bagaimana gurunya itu tidur, yang menunjukkan kemuliaannya, dalam ketakutannya, mereka datang kepada gurunya. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Ya, sebagai manusia, dia tidur, dia perlu dibangunkan. Ya. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kyrie, mungkin pada konteks ini yang dimaksud dengan sebutan Tuhan atau Kyrios ini lebih kepada Tuan, Pak, Guru. Kita binasa. Mereka ketakutan. Mereka mungkin sudah tahu mujizat-mujizat, ya bukan mungkin, ya pastilah sudah tahu karena dia mengikuti gurunya selama itu selalu berbuat mujizat. Sehingga mereka lari kepada gurunya yang sedang tidur ini. Tapi hatinya, imannya tidak sebegitu kokoh untuk meyakini bahwa mereka tidak akan binasa selagi gurunya ada di situ. Mereka yakin gurunya mampu, tapi hatinya mereka sendiri tidak yakin bahwa pada saat itu gurunya akan melakukan itu. Oleh karena itu, dia datang di sana. Ya, seperti kita juga kadang-kadang. Kita yakin Tuhan akan tolong, ya. Kita tak yakin bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kadang-kadang pada waktu kita menghadapi masalah, kita bingung. Keyakinan hanya ada di pengertian saja, tapi tidak sampai di dalam hati. Wah, kita bingung ini, kita takut itu, ya. Rasionalitas kita lebih berbicara daripada keyakinan kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita kebingungan. Meskipun kita tahu bahwa memang Tuhan dapat berbuat segala sesuatu. Ini yang terjadi dengan para murid ini. Makanya mereka masih lari ke gurunya meskipun gurunya tidur. Karena dia dalam otaknya mereka tahu gurunya ini pasti dapat berbuat yang mustahil dilakukan. Tapi hati mereka, iman mereka tidak sampai sinkron dengan pikiran mereka tentang kuasa sang guru, sang Mesias ini. Lalu apa yang terjadi? Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Nah, kalau kamu itu sudah tahu saya punya kuasa, buktinya kamu datang kepada saya. Kenapa kamu masih takut?" Bahwa kamu takut ini menunjukkan bahwa imanmu kurang. Kamu kurang percaya. Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Ya. Coba kita lihat, ya, kata-kata ini diucapkan Yesus juga di dalam Matius 6 ayat 30. Coba kita baca. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya. Berulang-ulang itulah sifat manusia. Pada waktu menghadapi sesuatu yang mendesak,
mereka dikatakan kurang percaya. Dan ini adalah hardikan yang sering Yesus berikan kepada para muridnya. Coba baca juga di dalam Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Hai orang yang kurang percaya. Matius 16 ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Hai orang-orang yang kurang percaya. Kita baca juga dalam Injil Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Karena kamu kurang percaya. Ini sifat kita manusia. Iman kita itu turun naik, tidak stabil. Sering otaknya percaya tapi imannya tidak bekerja. Sehingga tahu ya Tuhan akan menolong, Tuhan itu maha kasih, tapi setelah kita dihadapkan pada masalah, kita bingung sendiri. Nah, hardian-hardian yang dinyatakan oleh Yesus kepada para muridnya ini hendaknya juga menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa bagaimana kita untuk menguatkan iman itu, bahwa sehingga kita di dalam menghadapi permasalahan, kita tetap yakin dan tetap kokoh bahwa Tuhan akan menolong, sehingga tidak ada masalah apapun yang tidak dapat diatasi oleh kuasa Tuhan yang menolong kita ini. Ya, kita lanjutkan di dalam ayat yang berikutnya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Jadi di sini setelah para murid itu ditunjukkan kemanusiaan Yesus yang mempunyai kelemahan, butuh tidur, capek dan lain-lain. Di sini mereka tiba-tiba ditunjukkan kehebatan, kedahsyatan kuasa Yesus, sehingga dia dapat menghardik angin dan gelombang yang menakutkan itu, yang mereka menganggap mereka akan binasa. Nah, padahal yang dapat di dalam Alkitab dikatakan yang dapat menghardik air supaya tenang, ya, yang dapat memerintahkan samudra dan gelombang untuk terkendali itu hanya Allah sendiri. Coba kita baca Ayub pasal 38 ayat 8 sampai 11. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ya. Mazmur 65 ayat 5 dan 6. Ayat 8, maaf. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Jadi yang mampu untuk meneduhkan, yang mampu untuk meredakan deru lautan itu hanya kuasa Allah sendiri. Demikian juga kita baca di dalam Mazmur 106 ayat 29, 107 ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.
Jadi apa yang dilakukan Yesus dengan menghardik dan membuat gelombang yang mendahsyat, yang menakutkan itu jadi tenang, itu menunjukkan keilahiannya sebagai Mesias. Dan di sini kita melihat dua kodrat Kristus itu ditunjukkan secara bersama. Di dalam tidurnya ditunjukkan dia betul-betul manusia yang butuh istirahat. Tetapi di dalam meneduhkan gelombang itu, dia menunjukkan kuasanya atas alam yang menurut perjanjian lama hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri saja. Dengan demikian menunjukkan keilahiannya. Jadi di sini melalui peristiwa ini, perikop ini menunjukkan Yesus itu siapa. Dia berkuasa atas alam, dia berkuasa atas gelombang. Dan akibat daripada apa yang dilakukan Yesus itu dikatakan di dalam ayat 27. Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terima kasih. Ya tentunya lah, karena tidak ada orang yang hanya dengan hardikan saja dapat meneduhkan gelombang badai danau yang sebesar itu. Dan apalagi dalam perjanjian lama dikatakan yang dapat meneduhkan badai gelombang itu hanya Allah saja. Nah, ini Yesus tadinya tidur seperti yang lain-lain, kok tiba-tiba bangun mampu menghardik dan mengendalikan gelombang air yang seperti itu. Maka tentulah mereka heran, ya. Mereka heran, orang apakah dia ini? Orang apakah? Ya jawaban kita, orang ini orang penjelmaan dari firman Allah yang menjadi manusia. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya kalau angin dan danau taat kepadanya, unsur-unsur alam taat kepada Kristus, berarti Kristus adalah yang melaluinya Sang Bapa itu menciptakan seluruh unsur-unsur alam ini. Dan kalau kita lihat paralelnya kata-kata ini di dalam di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-41, kita baca demikian. Markus pasal yang keempat ayat 41, kita baca demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Mereka tidak bisa mengerti bahwa ada orang bisa berbuat seperti itu. Baru kemudian nanti mereka mengerti setelah makin hari, mengapa gurunya itu dapat melakukan itu. Karena dia memang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Demikian juga dalam Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya? Ya, mereka tahu, mereka heran karena yang bisa memerintah air dan angin untuk taat itu hanya Allah saja. Dan mereka tahu gurunya tadi tidur kayak manusia seperti yang lain. Gurunya butuh makan, gurunya butuh istirahat, gurunya haus. Mereka tahu semua ini, tapi tiba-tiba gurunya dapat melakukan perbuatan yang hebat seperti ini, maka terjadi tanda tanya pada mereka. Tetapi dari semua yang telah kita pelajari, kita tahu bahwa disitulah Yesus menunjukkan dirinya sebagai Mesias, sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia itu, sehingga dia punya kuasa atas alam ini.
Nah, kalau Yesus punya kuasa atas alam ini, maka juga Yesus punya kuasa atas kehidupan kita. Jadi kita harus belajar dari para rasul untuk tidak terlalu percaya hanya pada spekulasi otak kita saja, tanpa memperdalam iman kita, keyakinan kita bahwa Kristus mampu menolong kehidupan kita pada waktu kita mengalami gelombang kehidupan itu. Kalau dia dapat menghentikan gelombang dan deru daripada ombak Danau Galilea itu, demikianlah dia juga akan dapat menolong kita di dalam deru dan gelombang kehidupan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk makin meyakini Kristus di dalam hidup kita ini. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.